Nama saya Muhammad Abdul dari kelas 10 dengan nomor absen 18. Ini saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari berdiri menggantikan Kerajaan Kediri ketika Keng Arok menyerbu Daha dan mengalahkan Kertajaya. Kerajaan Singasari terletak di Jawa Timur, berpusat di Kurtaraja atau Tumapel. Tumapel sendiri adalah kerajaan daerah milik Keng Arok yang ditempatkan setelah mengalahkan Aku Tunggal Ametung. Pendiri kerajaan ini tidak lain adalah Keng Arok. Menggunakan nama penobatan Sri Rangga Rajasa, ia memulai adanya Wangsa Rajasa yang berkuasa tidak hanya di Singasari, namun sampai dengan akhir masa keemasan Majapahit. Berikut ini adalah raja-raja yang pernah bertahta di kerajaan Singasari. Antara lain adalah 1. Keng Arok. Keng Arok menjadi raja di Singasari pada tahun 1222 sampai tahun 1247. Keng Arok adalah raja pertama sekaligus pendiri Singasari, bergelar Sri Rangga Rajasa setelah mengalahkan Kertajaya dari Kediri. Namanya saya catat dalam Prasasti Balawi, Prasasti Maribo, Prasasti Kusmala, dan Prasasti Mula Manurung. Yang kedua ada Anusapati. Anusapati menjadi raja dari kerajaan Singasari pada tahun 1247 sampai tahun 1248. Anusapati adalah putra dari Keng Dedes dan Aku Tunggal Ametung. Mengingat Keng Arok memperistri Keng Dedes setelah membunuh Tunggal Ametung, merasa dendam atas ayahnya, ia kemudian membunuh Keng Arok melalui perantara seorang pengalasan. Dia naik tahta sekitar tahun 1247, namun ia berkuasa hanya sekitar 1 tahun ketika berita pembunuhan Keng Arok didengar oleh anak-anaknya yang lain. Yang ketiga ada Tohjaya. Tohjaya menjadi raja dari kerajaan Singasari pada tahun 1248. Panji Tohjaya naik tahta menggantikan Anusapati, namun ia hanya berkuasa selama kurang dari setahun. Dia turun tahta ketika ada pemberontakan yang dilancarkan oleh kalangan Rajasa dan Sinenglir yang menyerbu istana. Tohjaya sempat melarikan diri ke Katang Jombang, namun tewas karena luka tombak yang didapatkannya. Nama Tohjaya ini tidak disebutkan dalam Nagara Kertagama. Salah satu alasannya bisa dikarenakan pemberontakan Rajasa tadi, hingga ia tidak dianggap sebagai leluhur Hayam Wuruk. Yang keempat ada Wisnuwardana. Wisnuwardana menjadi raja di kerajaan Singasari pada tahun 1248 sampai tahun 1268. Ranggauni naik tahta menggantikan Tohjaya dengan gelar Sri Jaya Wisnuwardana. Ia memerintah bersama Mahesa Cempaka, cucu Keng Arok dan Keng Dedes. Wisnuwardana berkuasa cukup lama dalam masa damai, kurang lebih selama 20 tahun. Hanya Wisnuwardana yang mewariskan tahta langsung kepada anaknya, yaitu Kertanegara. Yang kelima ada Kertanegara. Kertanegara menjadi raja di kerajaan Singasari pada tahun 1268 sampai tahun 1292. Kertanegara merupakan raja terakhir sekaligus terbesar dalam sejarah Singasari. Ia melakukan perluasan Cakrawala Mandala Singasari ke barat melalui ekspedisi Pamalayu tahun 1275 Masehi. Ia berhasil menaklukkan Melayu, Tumasik, dan Pahang. Dilanjutkan dengan mengalahkan Bali pada tahun 1248 Masehi. Berikut adalah masyarakat di sekitar kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari dipenuhi dengan intrik perebutan kekuasaan. Baru pada saat di bawah pimpinan Kertanegara, Panji politik Singasari dikabarkan hingga ke Semenanjung Malaya, Jawa, Sumatera Timur, Kalimantan, Sulawesi Selatan, Bali, serta kerajaan-kerajaan Asia Tenggara. Yang kedua ada kehidupan ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Tumapel jauh dari aliran Sungai Berantas. Meski begitu, aktivitas penjelajahan melalui laut tetap berlangsung, sehingga dapat diartikan bahwa kegiatan perdagangan melalui laut dapat berlangsung meskipun tidak berada di dekat ibu kota. Kebanyakan masyarakat pedalaman dapat dipastikan merupakan petani atau peternak, sementara penduduk kawasan sungai dan pesisir adalah pedagang. Selanjutnya, yang ketiga adalah kehidupan sosial. Masyarakat Singasari, terutama golongan tertinggi, menganut agama Hindu dan Buddha secara sinkretis. Misalnya, di Pasuruan terdapat kalangan yang menganut agama Siwa Buddha. Negara sendiri penganut Buddha Tantrayana, meskipun banyak di antara leluhurnya sebagai penganut Hindu. Kerajaan Singasari runtuh akibat serangan Jaya Katuang, keturunan Raja Kediri Kertajaya yang menguasai gelang-gelang. Pada tahun 1292, ketika Kertanegara sibuk memperluas pengaruh
memberitahunya ke seluruh Dwipatra untuk menyaingi pengaruh dinasti Yuan, kondisi dalam negeri melemah dan Jayakatwang memanfaatkan itu dan menyerbu Singasari serta membunuh Kartanegara. Kemudian Jayakatwang menobatkan diri sebagai penguasa Kediri, meneruskan Kertajaya dan mengakhiri kekuasaan Singasari. Meskipun Wangsa Raja Saka merebut kekuasaan kembali melalui Raden Wijaya, namun bukan atas nama kerajaan Singasari. Terakhir adalah peninggalan-peninggalan dari kerajaan Singasari. Peninggalan kerajaan Singasari lebih banyak ada dalam bentuk candi-candi, antara lain 1. Candi Jawi. Candi Jawi terletak di Pandan Pringgan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Candi Jawi dibangun oleh Kertanegara untuk menegaskan kekuasaannya di wilayah Pasuruan yang dihuni oleh penganut Siwa Buddha. Sementara Kertanegara adalah penganut Buddha Tantrayana. Candi Jawi juga diduga sebagai tempat pendarmaan tubuh jenazah Kertanegara, meskipun hanya sebagian. Sebagian yang lain diletakkan di Candi Singosari. Kedua adalah Candi Singosari. Candi Singosari terletak di Singosari, Malang, Jawa Timur. Candi ini diperkirakan dibangun pada tahun 1300 Masehi untuk memperingati Raja Kertanegara yang wafat. Ketiga adalah Candi Kidal. Candi Kidal terletak di Malang, Jawa Timur. Candi ini dibangun pada tahun 1249 sebagai tempat pendarmaan Anusapati yang terbunuh oleh Panji Tokjaya dalam perebutan kekuasaan. Selanjutnya yang keempat adalah Candi Jago. Candi Jago terletak di Malang, Jawa Timur. Candi ini dibangun sekitar tahun 1268 Masehi atas perintah Kertanegara untuk memperingati ayahnya, Wisnuwardana. Candi ini berlatar budaya agama Buddha Tantrayana yang dianut Kartanegara. Situs ini dikunjungi kemudian hari oleh Hayam Wuruk dan Aditya Warman. Mungkin hanya segitu saja penjelasan singkat mengenai kerajaan Singasari. Kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada kekurangan ataupun kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.